Ketika polisi ini sadar, menemukan bahwa dirinya tertutup rapat oleh semen. Mixer di satu sisi masih berdengung di dalam. Bagaimanapun dia berteriak minta tolong. Dua orang di samping ini sepertinya tidak mendengar, malah terus menuang semen. Di saat polisi ini mau dikubur hidup-hidup, salah satu wanita menekan dagunya, berkata ingin memberinya dua pilihan. Yang pertama adalah langsung menutupinya dengan semen dan membiarkannya mati langsung. Polisi ini sangat bingung. Wanita ini langsung mengeluarkan pipa, langsung menusuk ke mulut polisi, mengatakan bahwa opsi kedua adalah memasukkan tabung ke mulutnya untuk menghirup udara. Dapat hidup 3 hari, kemudian kelaparan dan kehausan dan mati tersiksa. Langsung membuat polisi ini stres. Kenapa harus begini padahal tidak ada dendam? Tetapi polisi ini tidak tahu bahwa mereka berdua tidak hanya ada dendam, tetapi wanita ini sudah ingin membalas dendam 20 tahun. Jadi kebencian dan dendam apa yang ada di antara mereka, bisa membuat situasinya berkembang hingga begini. Saya akan membawa kalian untuk nonton film ini. John adalah seorang pria yang baru menjabat polisi. Hari ini dia sedang makan di tepi jalan dengan rekannya. Tiba-tiba terdengar suara dari walkie-talkie, yang berkata bahwa ada pemabuk yang mencari masalah di sebuah gedung. Menyuruh polisi untuk pergi melihat. Tetapi baru saja John ingin pergi, dihentikan oleh rekannya yang bernama Jack, karena Jack adalah polisi lama. Dia tahu harus selesaikan makanannya baru pergi. Lagi pula orangnya juga tidak akan meninggal, tetapi karena John masih muda tidak berpikir begitu. Ini pertama kali dia menerima misi jadi harus serius. Jadi dia berkata pada Jack dia pergi memeriksa dulu. Tetapi baru saja dia masuk ke lorong, rumah di sekitarnya mulai berputar, sampai John masuk ke dalam gedung juga tidak memperhatikannya. Kemudian dia naik lift ke lantai 7. Seorang gadis yang rambutnya acak-acakan keluar melihat, yang terlihat sangat serius. Tetapi baru saja membuka pintu gadis itu mengatakan dia tidak menelepon polisi. Dia sedang menonton malam ini. Di saat ini Jack juga menelepon kemari, bertanya situasinya. John mengatakan sepertinya ada kesalahan. Tidak apa-apa. Tetapi tiba-tiba dari dalam terdengar suara. Mendengar suara John, merasa aneh. Dia ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Tetapi saat dia ingin masuk gadis itu sangat panik, dan terus ingin mengusirnya. Saat mereka terus berdebat, di dalam kamar terdengar suara biarkan dia masuk. Di saat ini John tidak tahu mimpi buruknya baru saja dimulai. John masuk ke dalam rumah. Dia melihat seorang wanita lagi, yang menginjak mesin jahit. Telinganya sepertinya tuli karena tidak menjawab. Awalnya dia ingin mendekat dan bertanya. Tetapi wanita itu melihatnya dan menangkap tangannya, langsung menjahit tangannya. Dan gadis itu juga menusuknya dengan jarum suntikan. Akhirnya John pun pingsan. Saat dia sadar, dia sudah terkubur setengah. Bagaimanapun dia berkata dan memohon, orang itu terus mau membunuhnya. Jadi detik berikutnya, mukanya ditutup dengan semen. Hanya tersisa sebuah pipa dan hati yang menunggu untuk diselamatkan. Di saat ini Jack juga sampai di bawah gedung ini. Tetapi tempatnya berbeda dengan tempat yang diperiksa John. Gedung ini sangat gelap sekarang. Tidak kelihatan ada yang tinggal di sini. Dan seorang pria yang keluar berkata, dia tidak melihat ada orang yang masuk dari sini. Lagian karena ada kasus kematian sudah 6 tahun tidak ada yang tinggal. Mana mungkin ada yang menelepon polisi. Mendengar itu Jack langsung berlari ke lantai 7. Sambil menelepon John, tetapi hanya terdengar suara tanpa terlihat orangnya. Tetapi dari manakah suara itu? Sampai dia meletakkan telinganya di lantai. Langsung terkejut. Jack tidak berani percaya, peristiwa hantu yang menakutkan ini benar-benar terjadi dalam dirinya. Suara dering telepon terdengar dari lantai. Jadi keesokan harinya pihak kepolisian langsung memeriksa. Dihancurkannya lantai itu. Yang terdapat bukan hanya ponsel John. Terdapat juga 2 tengkorak. Setelah diperiksa pihak rumah sakit, diketahui adalah seorang ibu dan putrinya. Kepala mereka ada bekas dipukul. Jadi diketahui bahwa mereka dipukul pingsan baru dikubur ke dalam. Di saat itu polisi curiga, mengira kehilangan gadis itu karena pacarnya. Tetapi karena tidak ada bukti tidak ditangkap. Lagi pula tidak lama kemudian pacarnya mati tertabrak. Jadi dibiarkannya. Tetapi ketika Jack melihat foto pacar gadis itu dan foto John, langsung terkejut, karena mereka dua sangat mirip. Melihat ini Jack merasa masalah ini tidak gampang. Jadi 20 tahunan ini mencari John. Menempel kertas pencarian orang di dinding hingga penuh. Tetapi tempel setiap hari, terdengar suara ponsel yang dikenalnya. Setelah dilihatnya, halo John,
Tetapi John sama sekali tidak mengenalinya. Langsung pergi begitu saja. Dan yang duduk di belakang mobil adalah ibu dan putrinya yang sudah meninggal. Dan ibu itu tersenyum jahat. Tiba-tiba Jack mengerti. Ternyata John, ibu dan gadis ini selalu dilahirkan kembali. Karena ibu dan putri ini mati sengsara. Jadi setiap 20 tahun membunuh John sekali. Sekali demi sekali. Tidak tahu kali ini mereka akan menggunakan cara bagaimana. Tetapi tahu bahwa pembalasan dendam kembali lagi. Film berakhir di sini. Film ini sedikit menakutkan, tetapi ada yang tidak bisa saya terima. Boleh saya berhayal, tetapi harus tahu mengenai kehidupan. Kenapa tidak perlu memanaskan semennya? Kemudian langsung bisa digunakan begitu saja. Sudah keadaan begini, buat apa masih memberinya pipa? Malah berkata dapat hidup 3 hari. Sama sekali tidak bisa. Film berakhir di sini.